Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abdillah dengan NIM 2022-633. Kita malam ini kita akan membedah buku Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban karya Dr. Budi Sastra Panjaitan SHM. Nah, dalam buku ini kita akan membahas dan membedah 3 aspek dalam viktimologi, yaitu aspek psikologi korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Yang pertama, aspek psikologi korban. Aspek psikologi korban itu bicara individu dari korban itu sendiri yang mengalami traumatis akibat tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pada umumnya. Nah, di satu sisi kita harus memahami sebagai masyarakat bahwa kemungkinan adanya terjadinya secara stigma yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar korban. Yang pertama, stigma negatif itu menimbulkan banyak tekanan kepada individu korban yang menyebabkan korban tidak nyaman dalam lingkungannya. Yang kedua, sebagai masyarakat kita harus sadar bahwa intervensi individual itu memberikan layanan psikologis bagi korban karena untuk mengembangkan strategi coping dan meningkatkan keterampilan baik secara fisik, emosional, dan tidak terjadinya traumatis yang berkepanjangan. Ini akan berpotensi menghilangkan efek yang sebanyak mungkin penderitaan yang dialami korban, baik yang secara fisik maupun tidak. Yang keduanya tidak bisa dilepaskan dari gejala irasional itu sendiri. Nah, oleh karena itu, serangkaian dalam hal ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam buku ini adalah toleransi efek yang memadai. Toleransi efek ini apa? Bagaimana efek dari kejahatan itu yang menimbulkan kepada individu korban akibat tindak pidana. Nah, yang kedua, keadaan kehidupan yang aman. Nah, ini harus diciptakan dan aparatur penegak hukum harus memantau dan mengawasi secara berkala baik di tataran sosial masyarakat dan proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam karakteristik perkembangannya, kerjasama yang sesuai dengan pengalamannya baik dari internal aparatur desa, RW RT harus paham dengan terjadinya teknik intervensi individual ini. Nah, dalam intervensi individual ini mengatakan bahwa kekuatan ego yang memadai akan menimbulkan dukungan sosial yang cepat memulihkan korban dalam aspek psikologi itu sendiri. Kenapa? Karena dipikirkan dengannya adanya fasilitator dan koordinator yang tentunya harus orang-orang yang terlatih, berintegritas, dan punya ilmu psikologi yang memadai. Dalam hal ini bisa kita pahami bahwa dalam aspek psikologi kita harus mengutamakan keamanan bagi individu korban. Itu yang pertama. Yang kedua adanya asesmen dan edukasi. Asesmen apa yang kita lakukan? Yang pertama, korban ketika bersosial di masyarakat itu ada nggak efek psikologinya atau efek secara fisiknya. Kalau efek psikologinya misalkan dari orang-orang sekitarnya, kenapa kamu tidak hati-hati? Nah, itu menimbulkan
semacam tekanan secara langsung ya kepada korban yang justru tidak menyelesaikan proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Yang kedua, adanya edukasi. Nah, aparat penegak hukum itu wajib mengedukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi stigmatisasi yang begitu lebar yang khususnya menyudutkan individu korban itu sendiri. Kenapa? Ini juga akan menimbulkan kesadaran bahwa masyarakat tidak boleh semata-merta sebagai warga itu mendiskreditkan korban karena adanya perlakuan tindak pidana yang menyebabkan korban tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pahami dalam aspek psikologi. Yang kedua ada aspek sosial korban. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian viktimologi, masyarakat memiliki peran ganda terhadap korban. Di sisi lain, masyarakat bisa menjadi sumber dukungan moral yang luar biasa karena masyarakat juga bisa menjadi sumber luka sosial yang mendalam. Nah, tadi saya jelaskan ada dua aspek ya, ada secara negatif dan positif. Nah, dalam kajian viktimologi ada namanya victimization blaming yang artinya penjelasan sebelumnya yaitu kecenderungan untuk menyalahkan korban atas apa yang menimpanya. Dalam kehidupan yang sangat sederhana, kita sering menyatakan ia kurang berhati-hati ketika melihat orang tersandung dan kemudian terjatuh. Nah, dalam hal ini victim blaming itu berbicara luka fisik atau mental yang dialami korban. Meskipun perbuatan victim blaming secara alamiah melekat dalam pikiran setiap manusia, bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan, tapi harus dihindari agar tidak terjadi perbuatan pidana berkelanjutan. Apalagi victim blaming terhadap korban itu sangat berbahaya. Nah, victim blaming ini menekankan adanya perbuatan pidana yang sangat besar ya, yang terjadi sebelumnya dan akan meningkatkan kapasitas perbuatan pidana itu sendiri. Dalam pandangan viktimologi, setiap tindakan sosial masyarakat terhadap korban memiliki dampak besar terhadap proses pemulihan mereka. Korban yang mendapatkan dukungan sosial cenderung lebih cepat pulih karena mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan. Sebaliknya, korban yang diabaikan atau bahkan disalahkan akan mengalami apa yang disebut sebagai reviktimisasi sosial, yaitu menjadi korban untuk kedua kalinya. Kali ini bukan oleh pelaku kejahatan tetapi oleh masyarakatnya sendiri. Inilah paradoks yang sering terjadi dalam realitas sosial kita. Di satu sisi masyarakat menuntut keadilan, namun di sisi lain mereka menutup mata terhadap penderitaan dari orang yang menjadi korban kejahatan. Aspek sosial korban juga berkaitan erat dengan struktur dan budaya masyarakat. Dalam masyarakat yang masih kuat memegang norma patriarki, misalnya perempuan yang menjadi korban seringkali tidak memiliki ruang untuk berbicara. Mereka takut bahwa jika mereka bersuara, maka keluarga mereka akan dipermalukan. Dalam kondisi seperti ini, korban terjebak dalam diam, menanggung penderitaan sendirian demi menjaga nama baik keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap korban tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya dan struktur sosial yang belum berpihak kepada keadilan kemanusiaan. Lebih lanjut, viktimologi mengingatkan bahwa hubungan sosial korban tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga institusi sosial seperti keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga media massa. Keluarga seringkali menjadi benteng pertama bagi korban karena untuk mencari pelindungan. Namun sayangnya dalam bentuk implementasinya, tidak jarang justru keluarga menekan korban
untuk tidak melapor demi menghindari aib. Media massa pun memiliki tanggung jawab sosial besar karena pemberian yang sensasional tanpa memperhatikan etika dapat memperlakukan korban dan memperparah trauma sosial yang mereka alami. Dalam konteks penegakan hukum, aspek sosial korban juga tampak pada bagaimana korban diperlakukan oleh aparat. Menambah tekanan sosial bagi korban, maka disitulah viktimologi menegaskan perlunya perubahan paradigma hukum agar fungsi sebagai alat penghukuman tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memulihkan martabat korban. Penegak hukum harus memahami bahwa memperlakukan korban dengan hormat dan empati bukan sekadar bentuk kesantunan, melainkan bagian dari keadilan sosial itu sendiri. Selain stigma dan diskriminasi, aspek sosial korban juga mencakup bagaimana peristiwa pidana memengaruhi posisi sosial dan relasi korban dalam masyarakat. Seorang korban bisa kehilangan pekerjaan karena dianggap membawa citra buruk, kehilangan teman karena dijauhi, bukan kehilangan kepercayaan diri untuk berinteraksi di ruang publik. Semua ini adalah bentuk eksklusi sosial, pengucilan yang membuat korban kehilangan rasa memiliki terhadap komunitasnya. Padahal rasa diterima oleh masyarakat adalah salah satu unsur paling penting dalam proses pemulihan korban. Untuk itu, pemulihan korban harus diintegralkan dari kebijakan pelindungan hukum itu sendiri. Karena viktimologi bukan bicara tentang memberikan kompetensi materi, tetapi juga tentang membangun kembali rasa aman, rasa percaya, dan rasa berharga dalam diri korban. Program pendampingan komunitas, dukungan dari kelompok sosial, dan keterlibatan tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap korban. Dalam kerangka ini, kehadiran seperti lembaga seperti Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), seperti organisasi masyarakat yang sipil yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki peran strategis dalam mengembalikan fungsi sosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dalam banyak kasus kejahatan, penderitaan ekonomi menjadi beban ganda bagi korban. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan, harta benda, bahkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Kejahatan seperti pencurian, perampokan, penggelapan, dan lain sebagainya menyebabkan cacat tubuh, semuanya membawa dampak ekonomi yang signifikan karena kehilangan pendapatan selama masa pemulihan. Jika kita memahami dalam aspek ekonomi ini, kita ditekankan kompensasi yang jelas, maka penderitaan itu bisa berlanjut menjadi kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Viktimologi dalam hal ini, dalam aspek ekonomi, dia sebagai salah satu bentuk viktimisasi yang nyata yang harus direspon oleh hukum pidana itu sendiri, karena juga bagian sosial dan ekonomi negara. Dalam banyak kasus, kejahatan meninggalkan jejak yang luas, korban kehilangan pekerjaan dan anak-anaknya putus sekolah, keluarga berhutang demi biaya pemulihan. Nah, dalam konteks ini peran negara menjadi sangat penting. Negara tidak boleh hanya hadir untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan korban secara ekonomi. Melalui kebijakan publik dan sistem hukum, negara seharusnya menyediakan mekanisme kompensasi dan restitusi yang efektif. Kompensasi adalah bantuan atau ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban karena penderitaan yang dialami, sedangkan restitusi adalah penggantian kerugian yang dibayarkan langsung oleh pelaku kepada korban. Keduanya merupakan bentuk nyata keadilan ekonomi yang diakui dalam prinsip viktimologi modern.
Oleh karena itu, dari sudut pandang sosial ekonomi, kerugian tidak boleh hanya berbentuk material yang bisa dihitung dengan uang. Ada juga kerugian non-material yang berdampak pada kemampuan korban untuk kembali produktif. Misalnya, seorang perempuan korban kekerasan domestik mungkin mengalami trauma berat yang membuatnya tidak sanggup bekerja, kehilangan pelanggan, atau tidak bisa menjalankan usahanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Aspek ekonomi korban juga memiliki kaitan yang erat dengan dua aspek sebelumnya, yaitu psikologis dan sosial. Penderitaan ekonomi dapat memperburuk kondisi mental korban, menimbulkan stres, depresi. Ketika seorang kehilangan sumber